Ada mayat di gedung satu, bayangan hitam gede gitu. Ngeri banget sumpah ya Allah. Gue bakal jalan kaki keliling Bandung buat menemukan spot-spot paling horor di kota Bandung. Sekaligus gue bakal membuktikan kalau sebenarnya horor itu ya tidak ada begitu. Karena horor itu sebenarnya adalah ketakutan yang dibuat oleh imajinasi kita sendiri. Tapi Imaginary keren sih. Agak lain satu dan agak lain dua. Masuk top 3 film terlaris di Indonesia. Gokil. Jalaton ini akan ada game plan dan rulesnya masing-masing. Yang pertama, gue cuma punya uang 100.000 untuk nyelesain semua misi dan challenge dan kebutuhan yang gue butuhkan selama proses Jalaton ini. Yang kedua, gue harus nyelesain semua challenge yang udah kalian buat. Dan yang ketiga, akan ada spin the wheel untuk ngebantu gue nyelesain Jalaton ini. Tapi syaratnya harus nyelesain semua challenge-nya dulu. Oke, kita langsung mulai aja. Let's go! Ini masih pagi sih sebenarnya sih. Ini masih jam 6 pagi. Udaranya masih enak banget di Bandung. Berita soal presiden Venezuela yang ditangkap itu ditangkapnya sama siapa sih? Sama ini bukan? Iya. Ada warga yang nge-challenge gua, katanya gua harus cobain ke basement Pasar Kosambi dan buktiin beneran horor atau enggak. Oke. Gampang sekali, akan gua buktikan sekarang. Oke guys, kaget nggak lo? Jadi kita udah ada di Kosambi, tapi ini masih di lantai 1. Berdasarkan informasi yang tim Sipolis kumpulkan, Kosambi ini kan dulu kan pernah kebakaran ya. Kebakarannya itu tepatnya di lantai 2. Dan itu baru berhenti, si kebakarannya itu ketika 40 jam kebakar gitu. Dan gue bakal coba ke lantai 2, pengen lihat langsung gitu, apakah sehoror itu tepat di lantai 2 ini. Soalnya di lantai 1 ini, walaupun ada beberapa yang jualan juga udah mulai kerasa dingin hawanya. Atau karena gue pakai ini ya, hand sleeve dari Koza ya. Jujur, hand sleeve Koza ini menjaga suhu tubuh gue biar nggak panas-panas banget dan menjaga dari sinar UV yang sangat wadidaw gitu. Jadi kulit gue nggak bakal langsung kena hitam ya, nggak bakal langsung hitam ya. Lihat. Ini gue udah ada di lantai 2 guys. Ternyata lantai 2 tuh gabung sama hallway, tapi ada bagian-bagian yang nggak tersentuh gitu. Kayak hallway kan bagus gitu tertata. Sedangkan ini di sebelahnya kondisinya kayak gini, gelap, kotor, terus kayak ada bau-bau ini loh, kayak bau-bau perengus gitu loh, kayak kebakar gitu. Dan hitam banget sih bre. Anjir. Ya tangan dong, kaget banget. Tangan. Kaget banget anjir. Gue pengen coba ini sih, maksudnya kayak ngerasain gitu vibes-nya di tempat yang telah kebakaran dan gelap. Pengen nyobain datang ke tempatnya gitu, cuman nggak tahu lewat mana. Kita coba cari jalan lain deh. Tuh, ada gambar begini ya cuy. Gua kan lagi di Kosambi nih, di Pasar Kosambi yang kebakaran di lantai 2. Tapi pas gua keluar, ternyata alamnya bagus banget bro. Lihat. Bandung itu kan ketutup sama gunung-gunungnya. Anjay bro. Dari setiap sisinya kita bisa lihat keindahan gunung bro. Walaupun setelah masuk bangunan angker lagi gitu. Ada wadidaw sebenarnya. Kita carilah. Guys, kata-kata hari ini guys. Atau ngaruntah aing guys. Menang misihan tah. Artinya jangan nyampah sembarangan karena dia udah bersihin si sampah-sampah di sini. Please lah. Ya Allah, kalau orang ada kencing di sini, ikhlas kalau ini. Kosambi itu sekarang aja sebenarnya kayak kurang keurus. Tapi dulunya sebenarnya Kosambi itu pernah ada di puncak jayanya bro. Lihat aja, ini ada lift dulu loh. Liftnya juga pakai kaca. Ini artinya kayak tempat perbelanjaannya itu dulu sempat rame dan bagus gitu. Liftnya pun masih ada di atas ya. Kalau dipakai gimana anjir? Ngeri-ngeri sedap.
basah, lembab. Ngeri banget, guys. Lihat guys, anjir, ngeri banget. Ada kayak lembab basah. Ya emang ini basah sih, gila sih. Udah mau ini lampu kedap-kedip lagi. Ribet. Ini air dari mana sih? Kayaknya itu air nggak akan pernah berhenti dah. Ini ngeri banget, sumpah, ya apapun. Yuk, orang coba kadi. Oke kak, bisa dikaitkan tak? Ntar, gua pengen coba duduk di sini berdiri sendiri dulu. Ini kedengeran nggak sih suara airnya? Katanya sih, katanya ini mah namanya juga urban legend ya. Maksudnya ketika ada orang yang datang ke sini gitu, mereka ada yang pernah lihat bayangan hitam gede gitu, di basement ini. Gua nggak tahu persis sih lokasinya di mana. Tapi ya, mungkin bayangan hitam besar yang dia lihat sebenarnya adalah bayangan dia sendiri begitu. Lihat kameramen gue juga panik sama bayangan sendiri. Kelihatan nggak ya? Ya emang kondisinya begini sih, jadi kayak semua kemungkinan untuk hal-hal mistis ada gitu. Tapi ya udahlah. Kata gue biasa-biasa aja sih. Emang tempatnya lembab dan basah aja. Basement Kosambi tidak terlalu menurut saya. Emang gelap pisan sih di lantai bawah ini. Walaupun ada beberapa lampu, dan untungnya di pojok sana itu ada lampu itu, ada lampu gede gitu di pojok, jadi bagus, nggak terlalu mengerikan. Tapi orang-orang yang parkir di sini nggak takut gitu. Mereka ngambil mobil malam-malam. Tapi si basement ini jatuhnya kayak tempat pembuangan ngasal aja tuh. Ini di pojok sini ngeri sih. Anjir. Ada bala-bala. Ada jaring bala-bala. Ini udah jam 9, kita coba sarapan dulu. Jujur lapar dan ini masuknya udah hampir brunch sih. Tapi ya udahlah, kita makan dulu. Sebelum ke poin berikutnya. Jadi kita habis dari Kosambi, pasar Kosambi ya. Sama Babang kameramen. Ada kali kebakaran tuh. Hah? Kebakaran tuh? Pernah kebakaran lagi. Oh emang beberapa kali kebakaran tuh? 3 kali. Oh. Jadi berapa Pak? Ada ya nak? Betul. Sebenarnya gue penasaran sih, pengen malam-malam ke Braga gitu. Cuman ya malam-malam juga sekarang udah tetap rame gitu. Maaf. Gue udah ada di Braga. Braga tuh ya kayak gini gitu maksudnya. Karena gue orang Bandung kali ya, jadi ngerasanya kayak ya Braga gini gitu, kayak nggak ada spesial-spesialnya. Berdasarkan informasi yang dikumpulin sama Ada sama Iqbal, Braga ini dulunya itu adalah jalannya para pedati gitu. Tempat para pedati ini menganterin dagangannya dari kota ke kota gitu. Jadi pasti ngelewatin jalan Braga ini gitu. Si Braga ini jalanannya itu dari dulu sampai sekarang pakai batu alam gitu sebutannya. Gue lupa ini namanya apa gitu, tapi intinya bukan aspal aja. Dan ini kabarnya ada urban legend kata orang-orang di sini. Kalau malam hari itu ada banyak suara-suara ini loh, tipak-tipuk kaki kuda. Jadi kayak ngingetin orang-orang sini tuh kalau dulu itu banyak pedati yang lewat, dan itu malam-malam gitu. Jadi ya siang-siang begini tidak ada begitu guys. Terus selain itu ada urban legend juga di Braga ini tuh, kabarnya kalau misalkan malam-malam hampir jam 12 malam gitu ya, kan jalanan ini udah mulai sepi. Di balkon-balkon bangunan yang ada di sini itu ada noni-noni Belanda yang ngeliatin kita gitu, ngeliatin para wisatawan yang masih ada di jalanan Braga. Kabarnya begitu. Sebenarnya gue kayak bukan skeptis, sekarang ini udah banyak bangunan yang direnovasi gitu. Jadi kayaknya itu cuma urban legend yang di zaman-zaman dulu. Kalau di tahun-tahun sekarang kayak 2025, 2026 itu pasti udah mulai tidak relevan gitu. Karena jujur aja, weekday pun Braga masih rada rame. Walaupun Bang Dimas sendiri dia pernah lihat ada perempuan pakai baju gaun gotik gitu di salah satu kafe di sini malam
malam-malam. Dan ketika Dimas coba balik lagi, si noni-noni itu udah nggak ada. Nah itu ceritanya Bang Dimas ya. Cuma jujur gue belum pernah sih. Tapi kalau kata gue, Braga dengan kisah-kisah horornya kayaknya udah mulai nggak relevan. Beberapa udah mulai kayaknya udah nggak ada. Agak diragukan sih sebenarnya. Menurut gue itu. Dulu ya kalau nggak salah bangunan ini nih, yang di belakang gue ini dulu tuh adalah tempat toko buku terbesar di kota Bandung dan jadi yang paling hits, yang paling banyak dicari sama orang Bandung bahkan luar kota Bandung pada saat itu. Tapi sekarang sudah beralih fungsi menjadi spa dan massage, gitu lah. Nah sekarang gue udah ada di patung pastor yang ada di Taman Maluku. Konon ceritanya, cerita horor tentang si patung pastor ini ya. Dia kalau malam, kalau misalkan tempat ini udah sepi banget, si patung pastor ini bakal turun dari alasnya. Jadi dia bakal turun dari singgasananya itu. Setelah lama berdiri 1 harian full, dia turun terus akhirnya keliling-keliling taman ini, Taman Maluku. Nggak tahu ngapain gitu. Intinya beliau ini turun dari singgasananya seperti itu. Terus ada juga beberapa orang yang bilang ketika dia malam-malam bro, pasti momennya itu malam. Ketika orang-orang pada lewat dari sana ke sini dan ngelihat patung pastor ini, pasti patung pastor tuh gini. Mereka yang naik motor itu lihatnya merasanya kayak gini patung pastor. Nah, jadi kayak si patung pastornya tuh ngikutin mereka gitu. Padahal mah menurut gua GR aja sih. Terus informasi lainnya yaitu patung pastor ini dia kan pegang buku tuh. Nah, si bukunya itu tiap hari akan selalu berubah. Itu cerita horor tentang patung pastor ini. Tapi ya kayak cerita tentang patung itu akan selalu ada, entah itu bentuk patungnya apa. Kecuali patung harimau yang lucu, yang menggemaskan. Itu kayaknya nggak mungkin deh kalau ada cerita horor. Gitu guys. Jadi patung pastor ini cerita horornya begitu, tapi kalau menurut gue ini nggak akan terbukti. Kalau terbukti harusnya ada bekas patung pastornya ini turun dari alasnya. Jadi kan dia turun, itu kan tinggi no. Nah, itu kan tinggi ya si ininya. Harusnya patung pastor ini naiknya nggak mungkin loncat dong. Kalaupun loncat, dia kan berat banget ya. Pasti ada bekasnya di situ. Entah pas turun atau pas naiknya. Gitu guys. Ini gue udah ada di Gedung Sate, dan di Gedung Sate ini sebenarnya banyak mitos dan cerita-cerita, ya maksudnya cerita-cerita menurut gue yang tidak masuk akal, cerita-cerita horor lah dan lain-lain. Yang pertama, mitos yang pertama di Gedung Sate ini adalah katanya ada terowongan yang bisa menghubungkan Gedung Sate ini dengan Gedung Pakuan, Gedung Merdeka dan lain-lain sebagainya. Cuman itu susah buat dibuktikan, bahkan nggak ada arsipnya gitu. Terus cerita berikutnya itu kalau misalkan di malam hari, Gedung Sate ini kabarnya ada penampakan orang-orang Belanda. Terus ada juga orang-orang yang pakai baju-baju kuno gitu. Baju-baju kuno itu bukan kayak baju compang-camping gitu loh, maksudnya baju-baju kuno yang udah lama banget. Dan penampakan itu cukup jelas katanya di sini. Dan yang terakhir, ada mayat di Gedung Sate ini. Katanya adalah pejuang-pejuang yang gugur di Gedung Sate ini. Dan kabarnya dimakamin di halaman Gedung Sate. Cuman gue nggak tahu tepatnya ini di mana gitu. Apakah di sini? Apakah di sini? Gue nggak tahu. Tapi akhirnya ada yang bilang juga ternyata diarsipkan kalau soal yang penguburan mayat itu di Museum Gedung Sate. Jadi gue bakal coba masuk ke dalam untuk mencari arsipnya dan membuktikan apakah benar di halaman Gedung Sate ini ada mayat yang dikubur guys. Walaupun ada, kayaknya dia orang paling penting deh di Gedung Sate ini. Kita coba masuk lah. Oke, let's go. Ini guys, ada sirine di Bandung ternyata yang saling terhubung gitu. Jadi ketika satu dibunyikan, semuanya bakal kena nih. Ada Subang, Purwakarta, Cianjur, Pengalengan, Cilengka, Sumedang. Semuanya bakal tersambung gitu. Ini di sini ada tulisan, tekan untuk suara alarm. Gimana kalau kita coba? Hah?
Kirain ada suaranya. Gue bakal membuktikan kalau ternyata ada di halaman gedung sate itu ada yang dikubur. Dan ternyata ini guys, kisah 7 pemuda. Ini adalah 7 pemudanya. Ini tuh adalah Martinus Putuhena, ada Suryono, Ranu, Didi Hardianto, Subenget, Mohtarudin, dan Suhud. Dan ternyata mereka ini itu jadi pejuang menjaga gedung sate dari serangan Belanda pada masanya gitu. Dan mereka informasinya dikubur dalam satu lubang guys. Di sini dijelasin ya, 7 pahlawan tersebut dikubur dalam satu lubang di belakang halaman gedung sate yang sekarang menjadi lapangan tenis pada tahun 1952. Jadi 4 jasad nggak ditemuin dan 3-nya ditemuin tapi dikubur di halaman belakang yang sekarang jadi lapangan tenis. Dibuatkan prasasti untuk mengenang perjuangan para pahlawan ini gitu guys. Ternyata bener ya, jadi pembuktiannya udah ada dan challenge kedua sukses. Go. Gue udah ada di ITB, Institut Teknologi Bandung. Di ITB ini guys, ada banyak cerita-cerita horor gitu karena ya ITB ini terlalu luas gitu. Dan kalau kita ngomongin denahnya gitu, bangunan di ITB itu banyak yang bangunan lama, bangunan-bangunan tua gitu. Mereka juga diapit sama pohon-pohon yang cukup berusia gitu, berumur banget gitu. Dari setiap gedungnya sebenarnya punya cerita hantunya masing-masing. Ada beberapa yang paling populer, yang paling lucu yang bisa gue ceritain. Nggak lucu maksudnya, horor tapi unik gitu. Gue kan punya temen, ya maksudnya temen ITB mah banyak gitu. Dia bilang temennya pernah ngeliat ada tukang bakso terbang bro. Lo bayangin deh, tukang bakso terbang di dalam TB. Itu urban legend paling unik menurut gue sih. Dan yang kedua, ini yang paling gokil banget. Angkat beban dulu. Wah iya. Yang kedua itu jadi di tahun 1960-an itu pernah ada cerita. Jadi di lab tehnya ITB itu pernah ada satu orang yang terjebak selama 3 bulan dan tidak ditemukan. Namanya itu Jacob. Dia terjebak di lab teh selama 3 bulan sampai akhirnya dia meninggal di dalam lab tehnya itu. Dan urban legend itu masih rame sampai sekarang di kalangan mahasiswa ITB. Buat di ITB gitu sih. Tapi setiap gedungnya itu punya ya keunikan sendiri lah. ITB emang nggak lepas dari yang kayak gitu, walaupun secara pengetahuan luar biasa ya. Akhirnya di pemberhentian terakhir kita udah sampai di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Ya namanya juga kampus ya, pasti punya legend, urban legendnya sendiri dan mitos-mitosnya sendiri gitu. Salah satunya itu adalah bangunan ini guys, Isola, yang sangat-sangat culture, yang jadi apa ya, jadi wajah daripada UPI adalah Villa Isola ini guys. Villa Isola ini tuh by the way, si bangunan ini dulunya itu villa, dibangun oleh kalau gua nggak salah namanya itu Beretti. Dia itu blasteran Italia dan Indonesia. Dia adalah salah satu orang terkaya di Bandung pada masanya karena dia punya bisnis media dan dia ngebangun bangunan ini yang sekarang jadi gedung rektor di UPI. Dan dulu katanya ya ada beberapa kejadian lah di sini. Mitos-mitosnya lagi, di bawah bangunan ini itu ada penjara untuk nahan para tahanan orang-orang Indonesia gitu. Dan mitos paling gilanya lagi adalah ada terowongan dari Villa Isola ini yang nyambung terowongan yang tadi ada di gedung sate. Ini udah di ketinggian berapa ini? Sedangkan gedung sate tadi rada ke bawah gitu. Jadi kemungkinan si guanya itu gini. Terus kabarnya di bangunan ini tuh sering ada penampakan noni-noni Belanda. Itu adalah anaknya dari si Beretti. Dia masih suka gentayangan gitu di bangunan ini. Beberapa orang doang yang lihat dan kita nggak tahu pasti apakah itu beneran fakta atau dia cuma halusinasi gitu. Jadi ada noni-noni Belanda dan ternyata itu adalah anaknya dari si Beretti. Dan si Beretti ini ketika dia keluar negeri itu meninggal karena kecelakaan pesawat. By the way, nama Beretti itu dipakai buat taman yang ada di depan villa ini, Villa Isola. Dan terakhir, ini bukan mitos, bukan apa ya, tapi kejadian lucu yang tapi rada serem juga kalau gue yang ngalamin sendiri gitu. Di bangunan ini, seberangnya Isola, itu ada bangunan FPBS yang gedung A, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Katanya
katanya tadi gue sempat nanya-nanya, ada asisten dosen yang dikejar-kejar hantu. Asisten dosen dikejar-kejar sama hantu katanya di gedung ini gitu. Mungkin bisa aja sebenarnya yang ngejar-ngejar itu adalah anaknya si Bereti, yang di Belanda itu. Perjalanan cerita horor kita di spot-spot yang ada di kota Bandung, sebenarnya tadi tuh ada beberapa yang kelewat karena jujur gue ngejar COT. Ini udah jam 3, kita baru sampai di UPI. Sebenarnya ada destinasi terakhir yaitu di Kampung Gajah. Kampung Gajah itu lebih ngeri lagi guys, karena tempatnya udah jadi hutan gitu, padahal dulu sempet rame banget ya. Gue dapet challenge lagi, bang cari anak dong. Buat yang belum tahu, anak tuh sebenarnya anak dari Bereti yang punya bangunan Isola ini. Dia adalah orang kaya, tadi udah gue ceritain, dan anak itu adalah anaknya yang sering kali menampakkan diri di daerah-daerah sekitaran Isola ini. Dan gue di challenge harus mencari anak. Nyari di mana coba? Anak kan sudah tidak ada. Tapi gue bakal coba cari di tempat sekitaran sini aja. Kita mulai dari bawah kali ya, sambil jalan. Ana, halo, Ana. Anjir, bekas kereta kayak ini. Kayaknya Ana pernah main ke sini sih kayaknya. Ana, gak ada guys Ananya. Ada yang namanya Ana nggak ya di sini Pak? Ana, nggak ada ya. Makasih Pak. Ana di dalam nggak ada sih. Kenal Ana tuh? Ana, ANA. Tapal, oh tuh pernah ningali di dia. Biasanya sok sore anak. Anak segede Abi lah kurang lebih. Tentunya cewek. Oh. Apakah Ana pernah berenang di sini? Ana anca. Ana. Gue hari ini tuh lagi pakai Aspo guys. Si Aspo yang legbong. Aspo itu ada legbong, ada yang t-shirt normal jersey-nya. Kalau nggak salah ada yang panjang juga deh Aspo tuh gitu. Dan review gue selama hampir 7 jam lebih gitu. 7 jam lebih pakai jersey dari Aspo. Terus feel-nya itu ringan dan ini tuh nggak panas gitu. Walaupun gue pakai base layer, udah base layer double lagi nih di bagian depannya. Ini nggak panas dan kerasanya kayak adem aja gitu pakai Aspo. Mungkin karena legbong juga kali ya. Gitu guys, buat Aspo ini wajib kalian coba sih. Cek aja Instagramnya, Aspo Aktif. Kayak gitu. Nih, harganya nggak terlalu mahal kok. Dan dia brand lokal juga. Semuanya diproduksi di Indonesia. Wah, ini gue udah istirahat di belakang gedungnya Isola. Gue pengen review hasil pemakaian dari Ardiles Block Beat ini. Nih, total berarti udah dipakai sekitar 30-an kilo. Untuk pemakaian si Block Beat ini, jujur ya, karena si outsole-nya ini beneran bergerigi gini ya. Jadi ini tuh sangat ngebantu banget di tempat-tempat yang cukup berpasir gitu. Pasir, terus tadi tuh rada basah juga, terus di trotoar yang nggak rata, ini tuh ternyata cukup membantu loh. Dan si midsole-nya ini empuk dan membantu banget ketika gua jalan kaki gitu. Udah mah outsole-nya mantap, midsole-nya juga oke. Ditambah buat si upper dari Block Beat ini, dia tuh punya lasting yang lebar di bagian depan. Toe box-nya ini udah mah lebar, roomy lagi. Itu tinggi banget loh. Lebarnya ini beneran kerasa, gua nggak bohong. Tapi untuk upper ini tuh apa ya, rada panas karena emang meshnya ini bukan mesh yang breathable, dan uppernya juga nggak terlalu fleksibel banget, tapi ini udah cukup oke untuk gua pakai jalan cukup jauh lah, 30 km sekian. Untuk stability sebenarnya sepatu ini nggak terlalu banyak, tapi ketika kalian pakai ini udah cukup lah untuk sepatu yang bisa kalian pakai jalan jauh. Ini udah cukup menurut gua. Tapi untuk ketahanan, gue yakin si upper ini badak banget sih. Udah pakai suede walaupun sintetis, terus meshnya juga ini tebel bro. Gue sebenarnya agak bermasalah dengan bagian upper gitu, apalagi kalau dia nggak breathable. Ini tuh bener-bener ngeganggu sebenarnya. Jadi gue bakal langsung protes ke pabriknya Ardiles yang ada di Surabaya. Bawa sepatu ini dengan harga 400 ribuan dari Bandung sampai ke Surabaya. Kira-kira si Oki ini mampu nggak jalan kaki dari Bandung ke Surabaya? Tonton aja video seriesnya selama 22 hari penuh, dan kalau warga punya challenge bisa langsung tantang gua lewat barcode yang ada di video ini, atau langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Tantang gua
apapun, tapi yang make sense guys. Jangan sampai gitu, karena Semarang itu udah setengah jalan. 22 hari, dan selain Gelato Series juga bakal ada live streaming di kantor kita. Jadi nanti mungkin ada beberapa host yang bakal ngisi, ada Bang Dimas, ada Iqbal, terus ada teman-teman lain dari Syupolis, ada para Sri Kandi, terus ada juga Syupolis Woman. Tungguin aja, karena mungkin live streamingnya juga bakal sama, sekitar 22 hari lebih. Oke gitu aja, ini udah jam 3 lebih. Nggak tahu ini kayaknya gue harus pulang sama kameramen deh. Untung kameramen bawa kamera. Jadi tadi gue udah cari kemanapun Ana, udah cari di daerah Isola, depan Isola tuh ada kolam ikan di taman, bahkan sampai ke pohon beringin yang sangat besar di UPI ini. Gue cari Ana nggak ada gitu. Terus tadi juga sempat ke pendopo. Jadi buat warga yang nge-challenge gue, ini sebenarnya hitungannya udah sukses karena gue udah nyari Ana dan nggak ketemu, dan emang Ananya nggak keluar gitu. Karena logikanya aja gitu, Ana itu kan awalnya manusia, jadi tidak mungkin gitu untuk menampakkan wujudnya lagi di dunia karena beliau sudah meninggal. Mungkin yang banyak mahasiswa lihat di sini sebagai penampakan mungkin bukan Ana sebenarnya. Itu hanya imajinasi karena ketakutan belaka dan karena kepercayaan akan sebuah urban legend. Kayak gitu guys. Jadi Ana sebenarnya sudah tenang dan gak mungkin ada di dunia ini atau berkeliaran atau menampakkan wujudnya lagi di dunia ini. Oke, sip. Karena challenge sudah selesai semua, jadi gue bisa dapetin spin the wheel, oke? Dan gue bakal langsung spin the wheel. Pokoknya gue harus pulang ke kantor, jangan sampai lebih dari jam 5. Oke? Yuk kita spin the wheel. Oke? Seperti biasa, spin the wheelnya ada ini. Syupolis, motor ojol, cash, mobil taksi online, ojek pangkalan. Dan gue harapannya Syupolis. Dan biar nggak rame, jangan gue yang spin, tapi kameramen. Tolong bang. Aduh malu ada orang. Pas ya, oke. Gak ada cut dan ini semuanya real. Syupolis. Jadi gue bakal pulang sama kameramen. Kalau kemarin kan gue pakai ojek, sekarang gue sama kameramen. Oke, langsung pulang bang, ayo bang. Satu.